Kabar ini, kabar terkabar. Dan banyak hal yang kita bicarakan. Ini soal, saya mau spesifik lagi nih soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lah ya. Ya. Kan ada yang bilang ini bahkan juga dari sejumlah kalangan yang tadinya pendukung Pak Jokowi. Ya. Ya, teman-teman dulu di Ya. bahkan di Cokro TV Ya. sebagian Ya. kan yang Ya. sekarang sudah nggak di Cokro Ya. TV Ya. kan bilang bahwa Jokowi itu dia mendukung Prabowo itu adalah kayak masuk ke dalam terjerat gitu, Ya. terjebak ke dalam sesuatu yang nanti akan mengubur dirinya sendiri gitu. Jadi Prabowo, jadi narasinya Ya. itu kira-kira Prabowo ini kan nggak pernah menang kemarin. Ya. Sekarang dia menang itu kan karena ada blessing lah atau endorsement dari Jokowi, terus menang. Ya. Jadi faktor Jokowi itu penting. Ya. Tapi ini ketika Prabowo menang sudah jadi presiden, udah beda cerita nih, Ya. gitu. Ya. Jokowi udah nggak jadi presiden lagi, ya dia bisa apa gitu? Dia akan dikecoh atau ditipu oleh Prabowo gitu dan ya Pak Jokowi kemudian legasinya hancur gitu. Ini dari kalangan yang tadinya pendukung keras Jokowi loh, yang merasa bahwa ini penyatuan ini adalah sesuatu yang justru doomsday bagi Jokowi. Sementara kalau narasinya Bung Fahri kan ini rekonsiliasi. Hentikan itu pertengkaran yang sudah lama mengakar di masyarakat dan di elit. Waktunya menyongsong masa depan, ini tantangan besar banget nih. Gitu. Gimana Anda melihatnya ini? Saya kira hubungan spesial antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menurut saya saya pernah mengatakan itu monumen ya. Dan dalam sejarah kita tidak sekedar insiden ya. Insiden. Dan dalam sejarah kita ini diantara game changer dan karena itu ikhtiar untuk mengelola dan mempertahankan hubungan baik antara mereka berdua khususnya dan juga diantara para pemimpin-pemimpin lain itu adalah diantara terobosan politik yang mesti kita lakukan. Pak Jokowi itu lebih muda dari Pak Prabowo dan karena kemudaannya itu tentu kesehatan, kekuatan, tenaga, inspirasi. Apalagi beliau memimpin kita 10 tahun ini tidak dalam suasana yang mudah juga. Ada krisis, ada COVID dan sebagainya. Saya kira dia sangat kaya untuk ditinggalkan. Dia terlalu berpengalaman untuk diabaikan apa yang dia lakukan itu. Dan itulah sebabnya saya kira kita mesti mencari format yang positif bagi partisipasi lanjutan dari beliau dan karena sekarang ini kan tidak dibuka kepada kita, tentu beliau berdua juga mendiskusikan apa yang sebaiknya menjadi pembagian tugasnya masing-masing gitu loh. Sebab kan pos-pos yang dipilih oleh rakyat kan udah nggak mungkin diisi kan oleh beliau itu kan nggak mungkin karena itu sudah lengkap gitu. Tapi yang lain-lainnya berdasarkan kewenangan yang ada pada presiden untuk mengatur rekonsiliasi ini ke depan, saya kira formatnya itu saya percaya akan dibuat sebaik mungkin supaya hubungan antara para presiden dan khususnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap positif gitu. Ya Pak Jokowi memang muda tetapi dia sudah menjadi presiden 2 periode dan Obama lebih muda lagi pensiunnya sehingga sampai sekarang dia dalam sistem politik Amerika yang mapan aja, Obama itu masih sangat punya pengaruh gitu ya. Saya kira nggak ada masalah dengan soal punya pengaruhnya, apalagi kalau Obama sekarang yang jadi presiden itu kan bekas wakilnya kan. Jadi kalau Pak Jokowi itu bekas lawannya, kalau Obama itu bekas wakilnya, dan tetap berkontribusi gitu. Malam-malam ditelepon, begini gimana? Obama jawab, ini yang mesti kamu lakukan begini. Itu tidak ada masalah itu. Selama itu masuk melalui presiden, karena kita menghormati presidensialisme, itu hubungan khusus itu tidak ada masalah. Apalagi menelpon orang yang memang 10 tahun ini berpengalaman mengelola negara. Kadang-kadang kita nelpon orang yang nggak jelas juga kan, kadang-kadang penting juga gitu loh. Saya kira itu akan jalan begitu. Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu Prabowo itu bahwa Prabowo akan mengkhianati Jokowi atau apa?
pertama Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu melupakan jasa orang. Itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis, Mas, bahwa akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Saya unik dan mengharukan ke depan ini dalam hubungan dua orang ini gitu. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi dan karya dari Pak Jokowi dan karya dari berdua ini yang mengantarkan kita sampai pada posisi stabil sekarang ini luar biasa. Tidak mungkin itu akan, memang ada orang sih yang pikirannya kan kalau bisa orang ini berantem ya dua ini kan ada tuh begitu tuh. Kalau bisa ini orang berkelahi terus ya kan. Wah udah Jokowi mulai ditinggal, ini udah jalan sendiri. Itu kan angan-angan mereka karena niat jahat untuk supaya orang ini berantem gitu. Enggak mungkin lah. Orang ini terlalu kuat, terlalu dekat begitu ya. Dan Pak Prabowo tuh sampai 2 hari yang lalu kita duduk-duduk begitu lihat di TV kan tiba-tiba Pak Prabowo ngajak berdiri, kita suruh berdoa kan. Fahri, kamu berdoa katanya. Saya bilang, kenapa saya Pak? Saya bilang Pak Jul aja, saya bilang begitu. Oh Pak Jul aja ya, Muhammadiyah ya kata. Ya Pak, Muhammadiyah, saya bilang gitu. Kan kita nggak enak kan kalau dipanggil dari jauh suruh berdoa. Akhirnya habis itu ngobrol-ngobrol, dia bilang luar biasa Pak Jokowi ya. Apa yang dia lakukan kepada saya ya, kepada kita semua ini luar biasa. Dia masih ulang terus. Jadi mustahil kalau ada orang yang ngomong begitu ya karena niatnya mau mecah aja. Kalau kita kan niat kita bukan mecah. Kita ingin negara ini bersatu, bukan cuma Pak Jokowi loh. Pak Prabowo itu ingin mengumpulkan yang lain. Tapi tetap saja sistem kan harus ada. Kan gini, kadang-kadang kita kelirunya itu ada presiden, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Kita lupa bahwa ini ada sistem. Ada check and balance mechanism, ada judicial yang independen, ada media, ada masyarakat sipil. Ini semua masih ada. Jangan kita anggap setelah kita milih Pak Prabowo, seolah cuma Pak Prabowo yang ada di Republik ini. Enggak. Semua juga masih ada gitu loh. Karena itu kita bagi tugas saja, tapi jangan mengharapkan ada perpecahan. Saya kira itu jelek gitu. Kalau yang soal itu, kan Prabowo dan Gibran juga kan bilang bahwa ada niat untuk merangkul 01 dan 03 untuk ikut bergabung, apa itu konteksnya gimana itu? Apakah kan Anda bilang bahwa tetap check and balance mechanism harus ada kan, artinya partai oposisi juga harus, yang menjadi oposisi juga harus kuat dong. Makanya kan sebenarnya kalau saya ya yang penting sebenarnya komitmen untuk membuat dewan lebih independen. Kan begini ya. Parlementer itu gampang digoyang, gampang dijatuhkan. Begitu koalisinya pindah ke oposisi, ruling majority jatuh menjadi oposisi. Tapi dalam presidensialisme nggak bisa. Presiden terlalu kuat. Mau jatuhkan presiden tuh begini caranya. Pertama kita nanya dulu, hak bertanya namanya. Dalam rapat-rapat dengan menteri dulu kita tanya. Kita nggak boleh nanya presiden nih. Karena dalam sistem presidensialisme tidak ada mekanisme debat antara presiden dengan anggota Kongres. Tidak ada. Yang kita debat itu adalah pembantu-pembantu presiden. Hak bertanya. Kalau menteri nggak bisa menjawab hak bertanya, ada yang rumit, kita bawa ke hak interpelasi. Kita tanya pemerintah secara tertulis dalam forum paripurna. Kalau dia nggak memuaskan, nggak jawab interpelasi, kita pindah kepada namanya hak angket. Baru kita investigasi. Kenapa dia nggak bisa jawab? Jangan-jangan ini ada masalah. Ada pelanggaran atau diduga ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Hak angket menemukan, barulah keluar hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu semacam tuntutan yang dilakukan oleh dewan atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hak menyatakan pendapat itu dikirim ke Mahkamah Konstitusi apabila hak menyatakan pendapat itu mengatakan presiden yang telah diinvestigasi melalui hak bertanya, interpelasi dan hak angket ini ditemukan telah melakukan 1 dari 12 article of impeachment. Pasal yang menyebabkan dia dianggap berkhianat kepada negara, melakukan korupsi, tindakan tercela dan sebagainya, itu ada itu, jelas pasalnya. Dibawa ke MK. MK lalu mengundang
sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi. Panjang ceritanya, Mas. MK belum tentu setuju. Setelah dihadirkan nanti presiden datang dengan jaksa agung dan penasihat hukumnya mengatakan itu nggak benar, ini begini. MK bisa mengatakan itu nggak benar, batal di situ. Atau kalau misalnya MK menyetujui terjadi impeachment, nggak bisa diputuskan oleh MK, dibawa ke MPR. Di MPR sidang lagi, masuk DPD. Ini juga bukan armada kecil ini kan. DPD bilang kami nggak setuju. Nggak jadi, Mas. Jadi presiden dalam presidensialisme itu terlalu kuat. Karena itulah, karena dia kuat, ya kan, sistem oposisinya juga dibangun oleh rakyat dengan cara memilih oposisinya langsung melalui DPR. Kongres ini, DPR dan DPD. Makanya sebenarnya kalau partai politik mau tulus, keluarkan itu yang namanya hak recall. Partai tidak boleh memecat. Maksudnya hapus. Hapus. Ya. Jangan, partai politik harus dilarang memecat anggota dewan. Seperti yang terjadi pada saya. Saya dipecat, ditolak oleh pengadilan. Ya kan? Harusnya itu yang dijaga, Mas. Supaya apa? Anggota dewannya tetap boleh nanya. Kan yang ditanya bukan presiden, yang ditanya itu menteri. Kalau galak anggota dewan kepada menteri, presiden juga happy dong. Saya bisa lihat anak buah saya dari jauh. Siapa yang kerja bener nih? Wah, si itu gelagapan, dia nggak bisa jawab. Berarti itu menteri nggak bener, pecat aja. Kan begitu, Bang. Prerogatif itu berlaku gitu loh.